Ya, jadi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, itu kebanyakan tuh kita berbicara masalah arus yang searah. Jadi kalau kalian lihat ya, ini dari A sampai F, ini tuh, arus yang tipenya searah. Eee, di sini yang di bagian A, ini tuh berarti arusnya gimana nih menurut kalian? Arusnya searah nggak? Dia dia, menukik ke bawah nggak? Ke bawah ini nih, ke bawah ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X positif, ini bawahnya adalah sumbu X negatif, ya nggak? Nah ini kayak baterai gitu ya, kemudian aki atau catu daya, itu tipe arus yang keluar dari situ tuh arusnya searah. Artinya apa? Ya dia tuh kalau dia ada di sumbu positif gitu ya, arahnya itu ke arah X positif, ya dia nilainya itu akan terus-terusan positif, tidak akan berubah-berubah gitu ya. Nah, besarnya bisa berubah, tetapi arahnya selalu sama. Jadi yang dimaksud arus searah tuh dia nggak harus, konstan gitu ya, nggak harus angkanya itu tetap, tapi dia boleh berubah-berubah asal, arahnya tetap sama. Besarnya bisa berubah, arahnya sama. Nah ini nih kalian lihat ya, untuk yang kasus A ini adalah arus yang nilainya tetap dan dia ada di sumbu X positif ya, berarti dia bernilai positif arusnya. Yang B juga sama. Nah, yang C ini yang disebut sebagai arus transien ya. Jadi arus yang dia menurun seperti ini. Ini contohnya arus yang terjadi ya, pola arus yang terjadi saat pengosongan, saat pengosongan kapasitor. Jadi kan kalau kapasitor tuh ingat ya, ketika dia nyala, matinya itu kan dia pelan-pelan ya. Lampunya itu matinya pelan-pelan. Nah, arusnya itu kalau misalnya kalian gambarkan kurang lebih dia kayak gini lah, arus transien. Nah, yang ini, yang D ini, kelihatannya dia polanya adalah sinusoidal, tapi meskipun begitu, ya pola ini kan sinusoidal ya, jadi dia ada puncak, ada lembah, puncak, lembah gitu kan. Tapi dia tetap arahnya ada di sumbu X positif, ya enggak? Makanya dia tetap disebut arus searah. Ini arus yang bentuknya kotak juga sama, semuanya tetap ada di atas sumbu X ya, masih tetap bernilai positif meskipun dia kayak gini nih, fluktuatif gitu ya, naik turun naik turun. Yang F juga dia disebut arus searah meskipun dia ada di bawah. Kenapa? Karena ya dia kalau negatif, negatif terus, ya nggak? Dia nggak, melipir gitu ke bagian atas ini, nilainya selalu negatif. Jadi kalau negatif, negatif gitu kan, kalau positif, positif, nggak berubah-berubah arahnya. Meskipun besarnya bisa jadi berubah-berubah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang seperti ini nih. Jadi dia harus bolak-balik. Eee, ya besarnya itu dia bisa, berubah-berubah seperti ini ya, sinusoidal, tapi kalian coba lihat nih, bagian pertama dia ada di, atas ya, sumbu X positif, berarti bagian pertama nilainya positif, terus dia negatif, negatif gitu kan. Arahnya itu kanan, kiri misalnya. Nah, makanya, kalian lihat ini adalah, perbedaan antara arus searah dengan arus bolak-balik. Kalau arus bolak-balik itu, dia akan selalu ada bagian yang arahnya positif, kemudian dia melipir ke yang negatif. Positif lagi, negatif lagi. Nah, ini arus-arus seperti ini tuh yang, eee, biasanya dia dihasilkan dari, apa namanya, yang kemarin kita pelajari ya, kan kita bisa membuat arus gitu kan kemarin tuh ya, menghasilkan arus dari medan magnetik yang berubah-ubah ininya, berubah-ubah fluksnya, ya kan. Nah, taruhlah misalnya magnetnya itu ditaruh di sini nih, magnet utara selatannya itu taruh di, turbin ya, dia ditaruh di lingkaran gitu kan, nanti kan dia muter kan gini. Nah, muter kan? Tuh gitu kan. Nah, ketika dia muter nih, coba lihat nih, pola arus yang dihasilkannya itu seperti ini, tuh. Di bawah. Jadi dia bisa bernilai maksimum maksimal gitu kan, maksimal positif ketika dia berada di puncak gitu kan. Kemudian dia nol lagi gitu kan, kemudian dia ke bawah, nilainya minimum, kemudian dia ke nol lagi gitu. Jadi seperti ini nih ininya, tuh. Makanya kalau arus AC dia yang keluarnya itu adalah, pola sinusoidal gitu ya. Oke, kita balik lagi ke PPT.
Nah, atau ya kalau dirangkum tuh seperti ini. Jadi dia punya grafik tegangannya dan dia punya grafik arusnya gitu kan. Eh Arus dan tegangannya itu sama-sama kayak gini nih, sama-sama polanya itu adalah sinusoidal. Nah, ini mungkin nanti kita bakal pakai beberapa konsep dari kalkulus ya, jadi tolong diingat-ingat lagi nih yang matematikanya. Nah, di pembahasan tentang AC ini, arus AC ini ada beberapa komponen yang kalian harus ketahui. Jadi atau ada beberapa simbol ya, supaya kalian nggak ketukar-ketukar. Jadi yang pertama, ini saya taruh di sini aja ya. Notasi yang digunakan dalam perkuliahan ini ada yang disebut sebagai nilai sesaat. Nilai sesaat. Nah, yang ini yang disebut sebagai nilai sesaat. Atau kalau misalnya kalian bingung ya, ini bisa kita tulis hurufnya agak kecil aja kayak gini nih. V sama dengan, nah ini nih. Jadi V ini tuh dia adalah nilai sesaat. Maksudnya nilai sesaat tuh kayak gimana, Bu? Nilai sesaat itu kan nilai yang ingin kita ketahui di waktu-waktu tertentu. Misalnya, Bu saya pengen tahu berapa sih nilai tegangan atau nilai arus saat T-nya adalah 0,25 second misalnya. 0,25 second di mana? Di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini misalnya. Nah, ini berarti kita bikin kayak gini kan? Nah, nilai sesaatnya itu di sini nih. Ini berapa nih tinggi V-nya itu? Kalau nilai I-nya berarti ada di sini misalnya. Nah, kebayang nggak? Jadi saat I-nya itu adalah saat T-nya itu adalah 0,25 second misalnya ya, itu kita bisa menghitung berapa nilai V dan nilai I-nya dengan persamaan ini, gitu ya. Nah, jadi nilai sesaat ini kita bisa tuliskan simbolnya adalah V kecil untuk tegangan sesaat dan I kecil untuk arus sesaat, oke? Jadi ya kita ambilnya huruf kecil aja supaya kalian nggak bingung. Kemudian yang kedua ada nilai maksimum. Kalian pernah belajar gelombang mekanik nggak waktu di fisika 1? Yang satu gelombang yang polanya kayak gini nih, lambda yang kayak gitu. Pernah nggak belajar itu? Gimana? Ada, Bu. Ada ya? Berarti Ada, Bu. pernah ada kan ya? Berarti udah tahu kalau misalnya gelombang itu ada yang disebut sebagai amplitudo. Tahu amplitudo? Amplitudo itu kan apa nih? Ada yang masih ingat nggak amplitudo itu apa? Ayo, Ibu kasih 2 poin deh. Ada yang tahu apa itu amplitudo? Amplitudo adalah Jarak terjauh dalam gelombang. seberapa jauh? Apa bedanya amplitudo dengan dengan Y biasa? Jadi kan ini sebenarnya kalian pernah bahas di persamaan tentang gelombang ya. Y sama dengan A sin omega T plus min KX gitu kan. Nah, ini disebut sebagai amplitudo. Ini simpangan nih, ini persamaan simpangan. A-nya itu adalah amplitudo. Masih ingat nggak amplitudo ini apa? Ya, silakan 2 poin. Titik tertinggi gelombang. Iya, kita bisa sebut itu, atau kalau ini kita berbicara tentang simpangan, jadi kan Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Betul. Jadi tadi yang jawab semuanya betul ya. Dapat 2 poin. Jadi amplitudo ini adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Nah, ini sebenarnya sama ya, karena dia bentuknya juga sinusoidal seperti ini untuk yang V sama I. Nah, maka yang bagian sini, nah Vmax ini, ya ini konsepnya sama kayak amplitudo di gelombang. Nih, ini nih. Dia adalah tegangan tertinggi, ya enggak? Nilai maksimum. Jadi nilai maksimum ini dia bisa berupa arus maksimum, Imax, atau misalnya Vmax, ya enggak? Atau tegangan maksimum. Jadi kalau tegangan maksimum kita bisa tulis dia sebagai Vm aja ya, atau Im. Kalau ini dia sesaat, kalau sesaat itu kapan aja, nilainya itu bisa berubah-berubah.
Kalian pengen tahu nilai di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya nilai sesaat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai nilai efektif. Nilai efektif. Jadi nilai efektif ini adalah nilai yang diukur oleh tegangan oleh alat ukur, gitu ya. Jadi kalau misalnya intinya kalau kalian menghitung misalnya ya apa tegangan ini tegangan tegangan atau arus AC pakai ampere meter atau pakai voltmeter DC itu nanti kebacanya 0. Karena apa coba? Karena kalau ampere meter sama voltmeter DC itu dia ngukur tegangan rata-rata dan arus rata-rata. Jadi kebayang lah ya, kalau misalnya ini dirata-ratain pasti 0 kan? Positif negatif habis ya enggak. Nah maka alat ukurnya juga khusus alat ukur arus atau tegangan bolak-balik gitu. Dia memang digunakan untuk apa namanya mengukur nilai tegangan dan nilai arus gitu ya pada arus bolak-balik. Dan ini tuh disebutnya sebagai nilai efektif. Jadi nilai efektif ini adalah nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur arus atau alat ukur tegangan bolak-balik. Ini biasanya kita tulis seperti ini, V efektif. Nah, gini ya. Sini juga ada I efektif ya. I efektif gitu ya. Nah, ini yang harus beberapa notasi yang harus kalian ketahui gitu. Boleh di di screenshot dulu yang ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini pembahasan berikutnya kita akan banyak melakukan analisis. Jadi analitik ini bukan teori ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini juga ada yang disebut sebagai sudut fase dan beda fase. Jadi yang disebut sebagai sudut fase itu adalah semua yang ada di dalam perut. Nah, ini kan ada sin, ini ada fungsi trigonometri kan. Ada sin, ada cos, ada tangen. Nah, setelah fungsi trigonometri itu biasanya di dalam di depannya itu ada sudut fase. Jadi semua yang ada di depan fungsi trigonometri itu adalah sudut fase. Kalau ini berarti sudut fasenya yang ini nih. Nah, ya enggak? Jadi ini yang disebut sebagai sudut fase, oke? Nah, kalau beda fase apa nih? Beda fase tuh kalau kita membedakan antara dua persamaan trigonometri gitu kan, atau dua fungsi trigonometri. Nih, yang V ini kan dia persamaannya adalah V maksimum sin omega T. Yang I maksimum sin omega T ditambah 90 derajat. Nah, yang ngebedain antara V sama I di sini tuh kan ini ya, yang 90 derajat kan. Nah, ini yang disebut sebagai beda fase gitu. Jadi kalau rumusnya itu misalnya V sama dengan V max sin theta. Nah, ini tuh adalah sudut fase. Sudut fase. Terus kalau misalnya I-nya juga sama dengan I max sin theta sama ya. Ini artinya V sama I itu dia sefase. Nah, dia punya perbedaan nggak kalau kayak gini? Sudut fasenya ada bedanya nggak? Nggak kan? Nggak ada bedanya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya kayak di sini ada ditambah psi misalnya ya. Ini kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, yang psi ini yang disebut sebagai beda fase. Ngerti ya? Jadi beda fase itu muncul kalau misalnya kita ngebandingin antara dua persamaan trigonometri. Nah, terus ini juga yang paling penting nih. Jadi kita akan coba menganalisis mana yang duluan, mana yang belakangan. Ya enggak? Nah, yang duluan muncul yang mana nih? Ini yang pendek ini adalah grafik arus, ya enggak? Terus yang puncak ini yang agak tinggi ini adalah grafik tegangan. Coba dari gambar yang muncul duluan tuh yang mana? Yang V atau yang I menurut kalian? Yang mana? Silahkan. Yang dijawab aja nggak apa-apa. Yang V atau yang ini yang duluan muncul. Yang? Ada yang mau berpendapat? Iya, Bu.
Yang Yang I. ibu. Iya, yang I betul. I duluan tuh, iya nggak? Jadi apa namanya? V ini dia baru muncul ketika I-nya itu udah nyampe puncak gitu ya. Baru deh I-nya muncul. Baru V-nya muncul. Nah, yang ini beda fasenya itu yang sebelah sini. Nah, ini adalah beda fasenya. Ya nggak? Yang nilainya adalah 90 derajat. Jadi, kita bisa menyebut bahwa arus itu dia arus mendahului tegangan. Nah, dengan beda fase 90 derajat. Jadi, arus yang duluan gitu kan. Nah, ini tuh dia tuh nggak selamanya plus kan, kadang dia minus. Nah, kalau dia minus gitu ya, berarti dia terlambat gitu. Jadi nggak ke kiri, tapi dia nanti munculnya di sebelah sini. Paham nggak? Gambaran Ibu jelek amat. Jadi, kalau ini kan dia startnya duluan ya di sebelah sini. I-nya itu duluan muncul gitu kan ya, mendahului tegangan dengan beda fase 90 derajat. Pas dia udah nyampe 90 derajat fasenya, baru V-nya muncul gitu kan. Nah, kalau misalnya ininya negatif, jadi I max-nya itu jadi I max sin omega T min 90. Nah, artinya dia munculnya belakangan. Jadi V-nya itu udah sampai ke fase 90 derajat, baru deh dia muncul gini. Nah, kurang lebih gitulah ya. Iya. Gitu. Berarti dia terlambat 90 derajat yang minus ini. Kalau kayak gitu, berarti yang duluannya itu adalah V baru I gitu. Ini boleh boleh di screenshot lagi? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini Ibu pelan-pelan aja ya, yang penting kalian paham. Kalau ada yang nggak ngerti, silahkan ditanyakan. Nih, kita coba uji ya. Apa artinya ini? Kalau misalnya kita punya, ini contohnya ya, persamaan I sama dengan I max sin omega T, dan V adalah V maksimum sin omega T min 45, artinya ini contohnya ya, ini yang duluan itu adalah yang I. Karena tanda negatif di sini artinya V-nya ketinggalan. Iya nggak? Jadi arus mendahului tegangan dengan beda fase 45 derajat. Nah, sekarang coba terjemahkan yang nomor 1. Siapa yang mau sebelum ditunjuk sama Ibu? Siapa yang mau? Nafisa mau nyoba? Nafisa Maira? Ada? Atau ada yang Bu. Oke. Saya, Bu. Oh, boleh. Bentar ya Nafisa, ini ada yang mau menawarkan diri. Siapa itu? Yang tadi? Michael, Bu. Oke, Michael. Coba yang nomor 1 diterjemahkan jadi gimana? Arus mendahului tegangan dengan beda fase 60 derajat. Good. Jadi arus yang duluan. Kenapa arus yang duluan? Karena tandanya plus gitu ya. Oke, terima kasih Michael. Berikutnya Nafisa mau nyoba? Yang nomor 2. Ini mana yang duluan? I atau V? Atau yang lain boleh deh, sok siapa aja. Nomor 2 yang duluan yang mana? Saya boleh. Boleh, silakan. Berarti dalam rangkaian tersebut berlaku bahwa V mendahului V atau tegangan ya tadi. V mendahului arus dengan beda fase 45 derajat. Bagus. Coba yang 3, siapa yang mau? Saya mau coba, Bu. Boleh. Kalau arti dari yang nomor 3 itu, V mendahului I dengan beda fase 90 derajat, I lebih lambat. Ya, oke. Terima kasih. Yang keempat, terakhir. Yang keempat ada yang mau coba? Oh ya, nggak apa-apa Nafisa. Yang keempat ini juga gampang ya. Berarti gimana? Ada yang mau coba? Tegangan mendahului dengan beda fase 4. Sama kayak nomor 2 ya, Bu? Sama. Oh iya, sama ya. Oh iya, kok dia sama. Soal bonus berarti ya. Ya terima kasih tadi yang sudah menjawab ya. Itu semuanya betul. Ini gampang kan?
Nah, berikutnya, ini konsep dasar yang harus kalian pahami sebelum kalian masuk ke materi berikutnya ya. Jadi kalian udah paham ya di sini mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram fasor. Jadi sebetulnya tegangan, arus, itu tuh bukan besaran vektor. Dia adalah besaran skalar, ya enggak? Jadi kalau misalnya kalian mau ngukur arus, arusnya berapa ampere? Misalnya 2 ampere. Ya udah sampai 2 ampere itu udah cukup informasinya, ya enggak? Kalian tidak membutuhkan arahnya kemana, ya kan? Nah, tapi di sini apa ya? Kita bisa menggunakan diagram fasor untuk memudahkan analisis. Jadi kita tuh jadi menganggap V dan I-nya ini sebagai vektor gitu. Jadi intinya diagram fasor itu adalah diagram yang menyatakan sebuah besaran dalam vektor gitu. Jadi ini sebenarnya simple banget ya konsepnya. Misalnya kita punya 2 persamaan nih. Ini kan harusnya V M sin omega T itu kayak gini kan. Nah, gini kan grafiknya. Kalau yang ini berarti dia duluan di sini kan. Nah, gitu kan. Ini persamaan yang V, ini persamaan V, ini persamaan yang I gitu kan. Nah, ini tuh bisa kita rubah menjadi diagram fasor. Jadi kita mengubah dia itu menjadi vektor gitu. Jadi menyatakan sebuah besaran menjadi besaran vektor. Tapi sekali lagi, di sini arus dan tegangan ini bukanlah besaran vektor yang sesungguhnya. Tapi kita melakukan ini tuh hanya untuk memudahkan analisis. Pas ini dapat ya. Nah, kemudian di sini caranya itu gimana? Cara menggunakan cara membuat besaran vektor. Yang pertama adalah jadi panjang ininya, panjang vektor. Ini ya, panjangnya ini panjang kan kalau vektor itu sekali lagi ya, ini saya flashback lagi materi fisika 1. Jadi kita tuh bisa menggambarkan vektor itu sebagai anak panah. Ya enggak? Anak panah. Nah, panahnya ini, arah panahnya ini adalah arahnya, dan panjang dari panahnya itu adalah besar vektornya. Jadi kan vektor itu dia punya besar dan dia punya arah, ya enggak? Besarnya itu dinyatakan dengan panjang pendeknya panah, dan arahnya itu adalah arahnya. Arah panahnya adalah arah dari vektornya. Jadi kalau misalnya ini adalah 5, misalnya 5 satuan, berarti ini 3 satuan. Semakin kecil vektor, semakin pendek vektor, maka dia semakin kecil besarnya, ya enggak? Kebayang ya? Jadi besarnya itu dia dinyatakan dengan panjang dari apa tuh? Panjang dari panahnya gitu kan. Kemudian di sini besar sudut vektornya gitu kan, atau besar sudut putarnya terhadap horizontal ini itu tuh adalah sama dengan sudut fasenya kayak gitu. Jadi misalnya ini sudut fasenya adalah omega T, maka sudutnya itu ya ini omega T. Yang omega T itu kan punya V ya. Tuh, ini punya V kan? Jadi dia besarnya itu segini gitu kan. V maksimum gitu kan. Nah, kemudian di sini apa namanya? Besar sudut fasenya. Sebenarnya kan ini kalau secara matematika ya, coba ya Ibu ulik lagi. Ini kan gini. Nah, ini gini kan? Ini theta. Ini yang di atas ini adalah V, ya kan? V ini adalah masih ingat V kecil itu menyatakan apa? V kecil itu adalah nilai tegangan sesaat yang ini ya. Jadi kalau sin theta itu apa per apa? Sin omega T lah. Nah, ininya omega T. Sin omega T itu apa per apa? Coba kalau sin itu depan dibagi miring ya. Nah, ini depannya apa nih? Depannya adalah yang ini apa nih? V kecil, V tegangan kecil. sat. Kalau yang miringnya? Yang miringnya V adalah maksimum. V maksimum. Maka kita bisa cari V itu adalah
V sama dengan, kalau kita mau cari V maksimum dikali sin omega T, ya nggak? Nih, sama aja kan? Kayak yang di atas, yang di sini, ya nggak? Gitu. Jadi maksudnya ini tuh sebenarnya ya sekali lagi dia dilakukan untuk memudahkan proses gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti ternyata dia punya beda fase untuk di I-nya, ya dia tinggal ditambah aja, ditambah eta gitu. Jadi dia sudutnya bakalan lebih gede gitu. Nah, ini saya clear dulu ya. Nah, ini tuh nanti sebenarnya dia sangat fleksibel karena kita cuma menggunakan diagram fasor ini sebagai alat. Nanti yang di bawah sini tuh bisa fleksibel banget. Misalnya ya, kalau kita punya persamaan V sama dengan A cos omega T tambah theta gitu ya. Nah, ini tetanya bisa di bawah. Tuh, tetanya bisa di bawah, omega T-nya yang di atas. Atau nanti di sini juga kita bisa menuliskan omega T ditambah theta 0 gitu kan. Nah, di sininya jadi dia ya di bagian sini gitu, nggak sudutnya itu nggak ke atas gitu kan. Tapi dia di sebelah sini. Ini maksudnya gimana sih? Nah, nanti kita bisa pakai misalnya nih ya, untuk menggambarkan diagram fasor rangkaian resitif. Wait, ini kenapa nggak mau muncul? Ya, ngehang. Oh, enggak. Nih. Wait. Nah, jadi contohnya nih ya, kita mau menggambar diagram fasor untuk V dan I untuk rangkaian hambatan murni. Jadi nanti kita belajar ya rangkaian AC itu ada rangkaian hambatan murni, rangkaian induktor murni, dan rangkaian kapasitor murni. Nah, di sini tuh antara V sama I-nya itu dia sefase. Nah, kalau sefase berarti ya kayak gini kan. Lihat nih. Wait, ini mana sih? Jadi kalian bisa lihat di sini V sama I-nya itu ya dia segaris kan karena fasenya sama yaitu omega T. Nah, kalian tuh bisa menggambar diagram fasor dengan cara yang lain. Jadi kalau kayak gini tuh kelihatannya kayak apa sih? Agak ribet gitu ya. Kalau kalian mau, kalian bisa gambar kayak gini. Ini. Kalau ini kan di bawahnya 0 ya. Di bawahnya tuh 0. Nah, saya bisa tuliskan ini kan ini 0 ya. Jadi dia omega T gitu ke atas. Karena ini sama nih omega T, karena sama ya, saya tulis aja di sini omega T gitu. Kalau omega T berarti nanti posisi V sama posisi I-nya itu ya di sini. Nah, ini posisi V misalnya ya. Dan yang wait. Dan yang ini adalah posisi dari I misalnya. Gitu. Jadi dia tuh nggak mesti harus naik miring kayak gini gitu. Tergantung di sini nih, yang sebelah sininya kita mau taruh apa. Nah, di sini nih. Kalau di sebelah sininya kita taruh 0 ya berarti dia naik ke atas gitu kan. Tapi kalau sebelah sininya kita taruh omega T, ya dia rebahan aja di situ. Ya enggak? Gampang kan? Nah, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang diagram fasor? Nah, diagram fasor ini. Atau kita coba latihan ya. Latihan sedikit tentang diagram fasor. Saya pakai ini aja. Ini udah aman? Udah aman ini? Bisa? Udah kelihatan maksudnya? Udah, Bu. Udah ya. Misalnya saya punya A, vektor A. A itu sama dengan A sin omega T tambah 45 derajat gitu ya. Ini. Yang B. B itu adalah A sin omega T minus 90 derajat. Ini agak ekstrim ya. Ya, it's okay lah. Suka-suka. Yang C ini adalah ini bedeng harusnya. Ini C sin omega T aja gitu kan. Nah, kita punya 3 nih. Yang pertama ya saya coba close dulu. Yang ini
Yang pertama adalah nih, kalian lihat ya. Di sini sama-sama fungsinya adalah sin. Jadi untuk diagram fasor itu fungsinya tuh harus sama. Kalau sin semuanya harus sin, kalau cos semuanya harus cos gitu ya. Nah, ini berhubung semuanya sudah dalam bentuk sin, aman. Yang pertama ya. Yang kedua adalah lihat nih sudut fasenya. Ada kesamaan nggak? Kesamaannya dari sisi yang mana ya? Antara tiga fungsi ini yang sama tuh sudut fasenya bagian mana ya? Bagian omega T. Ya nggak? Semuanya punya omega T kan? Nah, kalau gitu kita bikinnya yang di bawahnya itu omega T aja. Jadi nggak usah dari 0 gitu. Kebayang nggak? Omega T. Nah, sekarang kita taruh ya satu-satu ya. A. A ini kira-kira dia ada di mana nih? Vektor A. Vektor A ada di sini. Yang sudutnya berapa harusnya? 45 derajat. Kebayang nggak? A ada di sini. Karena dia A sin omega T ditambah 45 derajat. Jadi yang kita gambarin tuh cuman sisanya doang gitu. Si beda fasenya aja. Kalau yang B kira-kira di mana nih? Ada yang tahu? B kira-kira di mana posisinya? Ini kalau betul Ibu Di kasih 3 belakang poin. A. Di belakang A? Di sini? Gini Di bukan? kanannya A. Di kanan. Bentar ya. Lebih kanan. Di sini? Wait. Bukan. Di sini bukan? Bukan. Bukan. Di kanan A. Di sini? Iya. Yakin di sini? Bu, di Kirinya, Bu. Di sini? Bukan yang awal tadi, bukan ya, Bu? Yang ini? Enggak, yang pertama kali, Bu. Yang berdiri tegak. Ini? Iya. Ini. Yang ini bukan? Coba lihat dia tandanya. Kurang. Kalau di sini? Yang negatif bukan? Iya, di Negatif, sini iya. harusnya. Nah, dia yang negatif. Ini min 90. Kebayang nggak sekarang ya? Jadi kalau misalnya plus 90 betul di sini. Kalau min 90 berarti kan harusnya dia muternya ke kiri. Kan kalau sudut itu diambilnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau misalnya dia plus 90 ya adanya di sini. Tapi kalau dia min 90 harusnya dia berlawanan arah jarum jam dia tapi searah jarum jam. Jadi ada di bawah sini. Kalau yang C ada di mana nih yang C? Yang C ada di mana? Ada yang mau coba? Lurus di garis X positif. Iya, dia di sini gitu. Kebayang ya sekarang ya? Nah, nanti kayak gini nih, apa sih, vektornya itu. Jadi nanti dia bisa dijumlah-jumlah gitu ya, kurang lebih terkait dengan itu tentang diagram fasor ya. Nah, sekarang kita bisa agak ngebut kalau kalian udah paham ya, ini mudah-mudahan semuanya paham ya. Kalian udah paham mana yang duluan, mana yang belakangan, kemudian, posisi cara menggambar V-nya itu di sebelah mana, kalau ada sudut fase, kalau ada beda fase gitu ya. Nah, sekarang kita bisa ngebut. Oh ya, di sini ada yang disebut sebagai nilai efektif. Nah, dengan nilai maksimum. Bagaimana nilai efektif itu bukan nilai ini ya, nilai efektif itu bukan nilai yang V kecil itu. Jadi kan V itu tadi sama dengan V maksimum sin omega T ya. Nah, ini tuh bukan nilai efektif ya, sekali lagi. Ini adalah nilai sesaat. Nah, kalau nilai efektif, itu kita bisa cari dari nilai maksimum ini. Dengan persamaan ini. V efektif sama dengan nilai maksimum dibagi akar 2. Ini sebenarnya ada penurunannya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba share ya, maksudnya cek sendiri penurunannya dari mana. Karena kalian di Fisika 2 Teknik Industri ini kalian belajar banyak hal ya, luas gitu ya. Tapi tidak dalam. Jadi ini Ibu tidak turunkan persamaannya supaya kalian nggak pusing. Tapi kalian kalau mau cari di webnya silahkan dicari di diktat yang pernah Ibu kasih ya. Di situ ada. Nah, jadi intinya simpel aja gitu ya. V efektif kalau misalnya kalian baca nilai tegangan dengan alat ukur AC, tegangan AC. Nah, kalian bisa mencari berapa nilai maksimumnya. Tinggal dikali aja. V yang dibaca lewat alat ukur tinggal dikali akar 2.
nanti kalian dapat Vmax-nya. Atau ya kurang lebih dia 0,707 Vmax. Nah, ini contohnya ya. Suatu sumber tegangan bolak-balik punya harga tegangan sebagai fungsi waktu, V-nya 100 akar 2, sin 100 T volt ya. Tegangan maksimum yang mana ini coba? Berapa tegangan maksimumnya? Ayo silakan. 100 akar 2. Iya, cincang lah ya, 100 akar 2 yang ini. Oke. Tegangan puncak ke puncak. Kalau tegangan puncak ke puncak, berarti dia tegangan maksimumnya ada 2 kali. Jadi 2 kali tegangan maksimum. Kan tegangan maksimum itu puncak. Tapi kalau TPP ya, VPP atau V puncak ke puncak, itu dia sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Ya ini gampang banget ya, tinggal dikali 2 aja. 200 akar 2. Tegangan efektifnya berapa nih? Tadi tuh gimana? V efektif sama dengan V maksimum per akar 2 ya. Berarti kalau kita mau cari tegangan efektif, cara nyarinya gimana? 100 akar 2 dibagi berapa? Akar 2. Berapa Akar nilainya? 100 volt. 100 volt. 100 volt. Jangan lupa satuannya ya. Frekuensi angular. Wah, apa ini frekuensi angular? Frekuensi angular tuh omega. Oke. Kalau frekuensi yang biasa kan frekuensi aja. Nah, ini nih. Ini kalian harus bisa ngebedain apa bedanya frekuensi saja dengan frekuensi angular. Kalau frekuensi saja itu dia F, kalau frekuensi angular dia omega. Omeganya berapa nih kalau dilihat dari persamaan? 100. Iya, betul. Yang ini ya. Nih, ini kan sin omega T ya. Berarti omeganya itu adalah 100 Ayo kalender mau email gak? per second. Ayo, siapa itu yang bocor? Oke, bentar ya. Siapa yang belum di-mute? Oke, periodenya. Kalian masih ingat apa hubungannya antara omega, period, dan frekuensi? Masih ingat? Omega sama dengan 2 pi F atau sama dengan 2 pi per T. Masih ingat ya? Nah, ini berarti apa namanya? F-nya berapa nih? Kalau mau nyari periodenya berarti yang T ya. Gimana cara nyarinya? Omega sama dengan 2 pi per T. Berarti T sama dengan? Omega per 2. Kebalik. 2 pi per omega. Iya, 2 pi per omega. 2 pi per omega itu berarti 2 pi dibagi 100 ya. Pi per 50 second. Frekuensi? Ini tinggal dibalik aja sih frekuensi mah. Berarti 50 per V Hz. Gitu ya. Kemudian tegangan saat T-nya adalah 0,0025 pi second. Ya, tinggal dimasukin aja. V sama dengan 100 akar 2 sin 100 kali T. Nah, T-nya itu segini. 100 kali 0,0025 pi. Nah, nanti kalian tinggal cari aja. Nanti pi-nya ini di sini 180 derajat ya, bukan 3,14. 100 dikali 0,0025 itu kan 0,25 ya? Ya nggak? Seperempat pi itu berapa nih? Berapa derajat? Seperempat pi. Pi itu 180, berarti seperempatnya berapa? 45, Bu. Yep, 45. Berarti di sini sudutnya adalah 45 derajat. Jadi kalian harus bisa bedain ya, kapan kita pakai pi yang 180, kapan kita pakai pi yang 3,14 gitu. Ini kita pakainya pi yang ini berapa nih? Kalau yang ini. Nah, yang di sini, ini kita pakainya pi-nya yang, ya kita bisa pi aja atau yang berapa tadi? 3,14. Jadi yang apa namanya? Yang 180 derajat itu kalau dia ada di depan fungsi sinus, kosinus tangan, fungsi trigonometri. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ini tolong di screenshot ya, karena Ibu nggak melampirkan jawabannya di PPT. Sudah? Sudah, Bu. Jam 9:30 kalian ada kuliah nggak?
setengah 10. Di 09 atau di 12 ada yang kuliah? Di 10 ya ini ya? TI 10 ya? Ada yang kuliah nggak? Nggak ada? Oke, ini kayaknya butuh waktu lebih lama. Sebentar sih, nggak akan lewat terlalu banyak. Nah ini untuk rangkaian arus bolak-balik itu ada yang disebut sebagai rangkaian hambatan. Nah ini yang kayak gini nih, yang simbolnya kayak yin yang ini tuh simbol dari tegangan AC. Oke. Dan ini adalah simbol dari apa nih? Ini simbol apa nih? Yang kayak gini, yang B ini hambatan. Kalau yang ini, yang C, ini adalah simbol dari induktor. Yang D ini adalah simbol dari kapasitor. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis 3 ini nih. Nah, ini tadi udah sempat kita bahas ya. Jadi untuk hambatan murni, V sama I-nya itu dia sefase karena sama-sama sin omega T tanpa ada beda fasenya. Makanya dia bisa dempetan kayak gitu. Fasenya sama. Nah, untuk yang ini, untuk yang hambatan murni, ini dia berlaku hukum yang gampang banget itu loh. V sama dengan I kali R. Normal ya. Tapi kita nggak bahas R seri, R paralel, tenang. Ini enggak ya. Ini cuman V, yang kita pakai adalah V sama dengan I kali R. Dengan V dan I-nya itu dia berada pada fase yang sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke induktor. Coba lihat nih. Mana yang duluan? Apakah V atau I? Yang duluan yang mana? Tegangan atau arus? Tegangan. Ya, tegangannya duluan tuh karena arusnya minus. Jadi di sini kita bisa gambarkan lagi ini. Nah, kalian bisa gambarin kayak gini nih ya. Jadi ini bawahnya itu omega T. Jadi I-nya itu dia sin omega T. Ini kayaknya dia salah deh. V-nya V sin omega T. Ya, oke. Kalau kalian bingung dengan grafik yang di atas, kita bisa grafik yang di kanan ini nih ya. Kita bisa coba bikin grafik sendiri aja. Nggak usah yang di PPT. Nah ini kan dia sama-sama ada omega T, ya enggak? Jadi kita bisa taruh di bawah sini omega T-nya aja gitu. Posisi buat V di mana nih? Posisi buat V. V-nya? V-nya dia ada di di sini, I-nya ada di bawah gitu. Kebayang nggak? Ini I-nya, ini adalah V-nya gitu. Bayang ya? Jadi seperti itulah. Dan ini ada yang disebut sebagai hambatan induktif. Jadi hambatan induktif ini dia tuh analogi dengan resistor R. Nah, cuman ya kita bisa menghitung nilai hambatan induktifnya itu dengan persamaan tertentu. Jadi nggak bisa langsung ditebak gitu ya nilainya. Jadi kan kalau di induktor berarti yang dipasang itu adalah induktor kan, L ini. Nah, buat nyari hambatan induktifnya, kita bisa cari menggunakan omega kali L. Omeganya itu ya 2πf atau 2pi per T. Nanti kan diketahui di soal ya. Oke, ini aman. Berikutnya, oke ini gampang lah ya. Ini contoh soal kayak katanya ada sumber AC 220 volt dihubungkan pada ujung-ujung sebuah induktor, gitu kan? Yang memiliki induktansi 0,6 Henry ya, H-nya itu Henry. Kemudian tentukan reaktansi induktifnya kalau frekuensi arus bolak-baliknya adalah 50 Hz. Nanti kalian coba kerjain yang ini ya, Ibu coba kerjain yang atas, oke? Nah, 50 Hz, ini kan frekuensi ya. F-nya adalah 50 Hz. Gitu kan. Kemudian ini yang ditanyakannya itu adalah reaktansi induktif dan kuat arus listrik. Reaktansi induktif itu kan XL ya. XL ini kita bisa cari pakai 2πf. Ini kan sebetulnya dia tuh omega
dikali L gitu kan. Omega ini adalah frekuensi angular. Nah, kita bisa cari omega menggunakan 2πf. 2πf kali L. F-nya udah ada, 2pi-nya ya tinggal dikali aja 2pi. Nggak usah dikali 3,14, taruh aja pi gitu ya. Jangan diubah-ubah pi-nya. L-nya udah dapet, nah ini ya. Induktansinya adalah 0,6 Henry. Ya enggak, nanti L-nya diganti sama 0,6. Nah, terus ditanya, kalau kalian mau cari kuat arus, ini sebenarnya sama kayak hukum ya, V sama dengan I kali R, tapi R itu buat resistor ya, resistance. Kalau untuk yang di sini, yang di induktansi ini, kita pakainya V sama dengan I kali XL gitu. Jadi XL ini dia analogi dengan hambatan di kapasitor gitu. Berarti kalau buat nyari arus, I itu adalah V dibagi XL. V-nya udah ada 220 volt, XL-nya udah dapat dari yang ini. Tinggal dicari. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Aman? Ini boleh di screenshot cara menghitungnya. Dah? Ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, nah rangkaian hambatan kapasitif. Sekarang kapasitor yang dipasang ya. Resistor udah nih, resistor sefase. Untuk yang di induktor tadi yang duluan adalah V ya. V-nya duluan. Ya nggak sih, V duluan kan untuk di induktor? Yap, V-nya duluan. Terus untuk yang di kapasitif, yang duluannya apa? I ya. Jadi V-nya terlambat gitu. Terlambat 90 derajat dibanding dengan I gitu. Oke. Jadi nah dengan yang duluan I ya, I-nya duluan atau V-nya yang terlambat dibandingkan dengan I gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini resumenya ya. Kalau resistor dalam rangkaian AC I sama VR-nya dia sefase. Kalau rangkaian induktor V-nya telat, V-nya duluan gitu kan. Jadi kayak gini nih. Kalau I-nya tetap di sini berarti duluannya ya kayak gini nih. Ya kan? Ini tuh dia omega T. Tuh ya, di sini omega T. Jadi kalau I-nya kita simpan di sini, nah maka V-nya dia duluan 90 derajat. Ini sebenarnya ya konsepnya itu kayak gini ya. Jadi arusnya itu dia lebih lambat 90% dari tegangan. Konsepnya kayak gitu. Ini supaya grafiknya itu sama gitu ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Ini adalah I. Jadi I-nya itu taruh jangan diubah-ubah. I-nya itu di sini aja misalnya ya. I. Oke. Nah, kalau di rangkaian resistor tadi I sama V-nya kan bareng-bareng tuh sefase. Maka VR-nya ada di mana? Sini VR. VR. Gitu ya. Kalau di induktor katanya V-nya duluan dibandingkan dengan I. Berarti kalau di induktor dia sini ya. Di atas. Ini adalah V untuk induktor. Duluan dibandingkan dengan arus gitu kan. Kalau untuk di kapasitor tadi V-nya gimana? Di kapasitor V-nya telat. Kalau V-nya telat, I-nya udah di sini berarti V-nya di mana nih? V-nya telat 90 derajat. Nah, dia jadinya di bawah gitu. V kapasitor. Ini kalian ngerti nggak sih cara bikin ini? Nah, kalau udah ini jadi kelihatan banget ya. Jadi kalian bisa melihat hubungan antara VI, VR, dan VC. Ini untuk mencari nilai tegangan. Nah, nanti saya clear ya. Nah, makanya nanti kalau R sama L dihubungkan secara seri, jadi nanti V-nya tuh
ditambah kayak gini. Kenapa dia ditambah kayak gini? Nah, sekarang kita coba lagi ya, lihat gambarnya. Ini Ibu ulang-ulang, nggak apa-apa ya, supaya kalian paham. Mana gerak? 1, 2. Oke. Ibu ulang lagi ya. Kalau misalnya ini adalah I, ini adalah I ya. Yang merah ini adalah I. Maka untuk rangkaian R, rangkaian hambatan, V-nya ada di mana? Di sumbu X positif, Y positif, atau Y negatif? Ada yang mau coba? Ini adalah I. Ini X positif ya. Ini Y positif, ini Y negatif. Rangkaian I-nya itu kita tetapkan dia nggak dirubah-rubah untuk semua R, L, C gitu ya. Kita taruh aja I-nya di sini. Nah, untuk rangkaian R, untuk rangkaian hambatan, tadi katanya V sama I-nya gimana? Duluan nggak? Pada rangkaian R. Coba. V-nya sefase atau duluan? Atau terlambat V-nya? Ayo, silakan. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Pada rangkaian R tadi, rangkaian resistif murni, V sama I-nya sefase. Berarti dia ada di mana V-nya? Ini barengan sama I. Kalau L, katanya di rangkaian L ini V-nya duluan. Berarti ada di mana L-nya? Ada di Sumbu Y positif ya. Y positif, good. Ini adalah VL. Kalau C, telat katanya. V-nya. Di sumbu Y negatif. Y negatif, VC. Nah, sekarang kalian ngerti nggak kenapa ini jadinya kayak gini? Ayo. Ini kan kita pura-puranya dia jadi vektor, ya nggak? Maka kalau misalnya rangkaian ini R sama L doang nih, RL. Berarti rangkaian resistor dengan rangkaian induktor, gitu kan. Sekarang kita mau mencari tegangan total. Tegangan total. VR-nya ke kanan, VL-nya ke atas. Berarti buat cari resultannya gimana? Kita pakai apa? Buat nyari ini, V totalnya? Pakai apa kita? VR ke kanan, VL ke atas. Maka totalnya kita bisa cari pakai Pythagoras. Makanya kayak gini, VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Ngerti nggak? Dan karena V ini kan dia sama dengan I kali R, ya nggak? Nah, R-nya itu kan sebenarnya dia tuh hanya untuk hambatan sebetulnya, hambatan resistor. Untuk yang di rangkaian induktif namanya XL. Jadi XL tuh satuannya sama-sama ya. XL ini tuh. Jadi dia hambatan pada rangkaian induktor. Nah, kalau misalnya di total semuanya ini yang disebut sebagai impedansi. Jadi impedansi ini adalah hambatan total atau hambatan gabungan antara R, L, dan C. Berhubung di sini cuma R dan L, berarti hambatannya itu adalah R dan XL gitu. Nah, jadi nanti yang awalnya hukum itu V sama dengan I kali R, kita bisa tuliskan kembali dia jadi V sama dengan I kali Z gitu. Dan berhubung V-nya itu, I-nya kan tetap ya, tuh nggak diapa-apain kan I-nya. Kita taruh I-nya itu tetap rebahan di X positif gitu ya. Maka I-nya tetap. I-nya itu adalah VR kuadrat tambah VL kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kuadrat gitu ya. V itu tadi I kali Z gitu kan. Ini sama dengan I kali akar, I-nya bisa dikeluarin ya. VR itu adalah I kali R kan. R kuadrat gitu ya. Ditambah LVL itu adalah VL itu I kali XL. Berarti dikali XL kuadrat gitu. Maka Z itu dia akan sama dengan yang ini. Nah, ini. Gitu. Ini boleh di screenshot? Sudah? Sudah, Bu. Dikit lagi lah 5 menitan lagi ya.
Nah, ini kalian bisa coba cari. Nah, oke. Nanti ini coba dicari ya, sebuah kumparan dengan induktansi hambatannya 12 ohm dihubungkan pada jaringan 130 volt. Kalian Ibu cari dulu. Nah, ini bisalah ini. Kita coba kerjain aja supaya kalian nggak pusing ya. Ini yang pertama adalah ditanyanya kuat arus. Ini tuh ceritanya rangkaiannya itu kayak gini, kalau digambar ya. Nah, ini adalah rangkaian L, kemudian dia dihubungkan dengan rangkaian R. Jadi supaya kalian nggak bingung, nah ini simbol tegangan AC ya. Supaya kalian nggak lupa, lihat aja satuannya. H itu adalah satuan dari induktor, berarti induktansi ya. Ini adalah L sama dengan 0,05 Henry, kemudian yang 12 ohm ini adalah hambatan. R sama dengan 12 ohm. Jaringannya di bawah sini adalah 130 volt, 130 volt, kemudian 50 per pi hertz. Nah, coba ini kan yang ditanyanya adalah kuat arus yang melalui rangkaian. Rangkaian ini kan ada dua, ada L sama R. Otomatis di sini kalian bisa cari pakai V sama dengan I kali Z, gitu kan? Yang V sama dengan, harusnya kan kalau kapasitor V sama dengan I kali R. Kalau induktor aja V sama dengan I kali XL. Berhubung di sini ada dua rangkaiannya, berarti kalian pakainya Z atau impedansi. Pokoknya selama dia dirangkaikan lebih dari dua anggota, RL, RC, LC, nah ini kalian pakainya Z. Oke, yang ditanyanya adalah I. Maka I sama dengan V per Z, gitu kan. Nah, V-nya ini kalian bisa pakai tegangan efektif. Nah, ini kira-kira yang 130 volt ini tegangan apa nih? Tegangan maksimum, tegangan sesaat, atau tegangan efektif? Ada yang mau coba? 130 Tegangan maksimum. bukan. 130 volt adalah tegangan yang dibaca sama alat ukur. Masih ingat nggak? Apa itu tegangan apa tuh? Tegangan sesaat. Bukan, tegangan sesaat itu yang pakai perhitungan. V sama dengan apa sih? Vm sin omega T. Nah, V-nya itu V sesaat. Jadi yang ini 130 volt adalah tegangan yang dibaca sama alat ukur atau yang disebut sebagai tegangan efektif. Oke. Ini adalah V efektif gitu kan. Jadi nanti kalian bisa cari pakai ini ya. V-nya adalah 130 volt dibagi Z. Z-nya itu yang belum kita tahu. Nah, masih ingat kalau R sama XL tadi itu kan gini ya. Z-nya itu adalah akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat. Nanti tinggal kalian masukin aja nilai R dan XL-nya. Dapat nanti berapa ohm. Tapi jangan lupa R mah bisa dimasukin langsung 12 ohm. Iya enggak? Kuadrat. Tapi XL belum bisa. Kita nggak bisa langsung masukin 0,05 ini. Nggak bisa kan? Berarti kita harus cari dulu XL sama dengan omega kali L. Omeganya berapa nih? Coba cara nyari omeganya yang mana? Omeganya? Kalian bisa pakai nih, ini hertz ini satuan apa hertz? Hertz ini adalah satuan frekuensi. Berarti kalian bisa pakai 2pi F kali L gitu. Nanti dapat XL-nya, nanti udah gitu masukin ke sini XL-nya, dapat Z. Udah dapat Z, masukin ke sini dapat I. Itu untuk nomor 1. Gitu. Sudut fase sama persamaan arusnya bisa di-skip lah ya. Ini boleh di screenshot lagi? Ya. Oke, jadi nanti kalian bisa belajar sendiri di sini ya. Ini kalau RC seri, C itu kan dia telat ya. Posisinya ada di bawah kan, C. Tapi kalau dia dikuadratkan ya tetap aja positif. Makanya dia tetap kayak gini untuk R sama C.
Nah, cuma yang menariknya nanti kalau dia digabung. Nah, kalau dia digabung, jadinya kayak gini. Satu, sorry. 1, 2. Nah, tadi itu kan I-nya itu dia rebahan di sini. I-nya tetap ya, kita nggak utak-atik I. Nilai I tetap kita taruh di sini. Kemudian katanya apa tadi? VR. VR itu dia sefase dengan I-nya. Berarti VR ada di sini. Yang kuning itu VR ya. Terus VL itu dia duluan di atas. Gitu kan? Ini VL. Kalau VC dia telat, dia ada di bawah. Nah, gini. Gitu kan? Jadi nanti kalian bisa tulis kayak gini. Ini adalah I yang merah ini ya. Kemudian ini adalah VR, yang atas ini adalah VL, yang bawah ini adalah VC. Kalau kalian gabung semuanya secara vektor tuh caranya gimana sih? Kalian kerjain dulu kan ini nih yang ada di sumbu yang sama. Ya enggak? VL ke atas, VC ke bawah. Berarti kalau kita cari resultannya, tinggal VL dikurangi VC. Yang ini nih. Ya enggak? Nanti kita dapetin misalnya ada di sini nih. Ini adalah VL dikurangi VC. Kalau udah kayak gitu, kita bisa cari pakai teorema Pythagoras. VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Kalau Z mah ngikutin lah ya, ngikutin dari V. Karena dia satu, sebanding gitu. Ngerti nggak kenapa akhirnya dia bisa keluar rumus ini? Jadi kalian coba bayangkan aja posisi R di mana, VR di mana, VL di mana, VC di mana gitu. Ini nanti bisa kalian kerjakan, ini nggak susah kok. Asal kalian tahu ininya apa. Nah, ini ada soal, nanti bisa coba dikerjain ya. Kalau misalnya Ibu kecepatan, kalian bisa coba lihat recordingnya nanti. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini?